Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur dapat kembali berbakti bersama-sama untuk mempelajari, untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdiskusi nantinya tentunya. Baiklah, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian ayah saya Net Alex Rantung akan membawakan doa buka untuk acara kita. Silakan deh untuk lagunya. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. Hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, it's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and He alone is true. He alone knows what is best for you. What is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Pada saat kita bahkan tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi atau sedang terjadi,
percayalah kepadanya. Percayalah bahwa dalam kasih-Nya Kristus memiliki hati untuk kebaikan kita. Terima kasih kepada alumni Unakoral yang sudah membawakan satu lagu yang tepat sekali dengan pembahasan kita pada saat ini dan telah memimpin kita untuk dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik, kita akan memulaikan dengan doa. Saya mengundang orang tua saya, Pendeta Alex Rantung, untuk dapat membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada petang hari, kami waktu Amerika, tengah malam menjelang pagi waktu Eropa, dan pagi waktu Indonesia, kami naikkan syukur banyak terima kasih di mana Tuhan telah memberkati kami. Hingga pada saat ini memperoleh kesempatan untuk mendengarkan Tuhan menyampaikan kepada kami firman Tuhan. Pembahasan pelajaran sekolah Sabat hari Selasa ini akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Untuk itu kami datang di hadapan hadirat Bapa bermohon, kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, khususnya Pendeta Stephen Rantung, agar firman Tuhan yang akan disampaikan, akan dibahas, dan kami yang mendengar dan mengikutinya akan dapat memahami bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu yang tepat Tuhan berikan bagi kami untuk kami memiliki satu kehidupan yang penuh dengan penyerahan, membawa segala beban pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, yang selalu menuntun hidup kami untuk selalu berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Untuk itu kami berdoa kepada kami semua yang akan mengikuti acara ini, kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus dalam hati pikiran kami, terlebih Pendeta yang membawakan firman Tuhan, agar segala sesuatu akan disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami peroleh. Terlebih pada zaman akhir ini, di mana begitu banyak pergumulan, trials, problem, challenges yang kita hadapi di dalam dunia yang fana ini. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Sekalipun murid-murid dalam keadaan takut di tengah angin gelombang yang besar, Yesus tertidur, tapi Yesus bersama dengan mereka. Yesus yang sama juga bersama dengan kami di dunia pada akhir zaman ini. Kami yakin tidak lama lagi Yesus datang. Untuk itu kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tolong berkati mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Terlebih mereka yang telah beristirahat, berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya berkat kasih Tuhan menjadi bagian kami, di mana sekali kelak pada waktu Yesus datang, kita semua dapat dipertemukan untuk bersama-sama dengan Tuhan di angkasa masuk dalam kerajaan kemuliaan surga. Selama 1000 tahun berada di surga, di tempat rumah yang Tuhan sediakan bagi kami, dan bersama Yerusalem yang baru turun ke dunia, untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi pergumulan, tidak akan ada lagi penyakit, bahkan tidak lagi kematian, karena semua yang lama sudah berlalu. Kami rindu hal ini akan segera menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami. Tuhan mengampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak pada ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang sudah membawakan doa buka. Baik, seperti biasa saudara, kita akan membagikan, kita akan melihat bersama-sama pelajaran kita untuk saat ini dengan judul Aku Lemah Lembut dan Rendah Hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Baik saudara, pada saat kita mempelajari pelajaran marilah kepadaku, ya, Tuhan memberikan satu satu perintah untuk apa? Datang. Ya, dia marilah kepadaku, datang kepadaku. Dan pada saat kita diminta untuk datang, dia tidak sedang menjual atau memberikan satu marketing pitch supaya kita membeli sesuatu, dengan kata lain. Tapi ini adalah sesuatu yang gratis yang Tuhan tawarkan. Suatu hal yang gratis yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dia mau agar kita dapat memperoleh memperoleh istirahat yang sesungguhnya, dan dia katakan itu karena aku memiliki hati yang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Baik, mari kita lihat apa yang Yesus maksudkan pada saat dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Pelajaran sahabat kita ini yang tertulis dalamnya ya. Lemah lembut adalah kualitas yang diremehkan saat ini. Kita mentertawakan ya.
orang yang mungkin rendah hati atau seakan-akan apa mereka itu gampang untuk gampang untuk digeser sini, digeser sana. Dan media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang jago itu yang harus kita kagumi itu adalah mereka yang lantang, yang berisik, mungkin yang berteriak lebih kuat dengan kata lain yang aneh ataupun yang liar. Kalau Anda biasa-biasa saja, wah nggak ada yang mau lihat TikTok Anda. Tidak ada Anda mau dilihat Instagram, tapi kalau Instagram Anda, Facebook Anda membuat pose yang menantang dan lain sebagainya, wah itu yang apa ya? Itu yang diagung-agungkan atau disukai oleh manusia. Dan itulah ya, yang semarak, aneh, liar, lantang, berisik, itu yang diperhatikan. Sungguh, pelajaran kita katakan, sungguh banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Yang saat ini dianggap berharga itu yang aneh-aneh, yang nggak benar-benar itu. Tapi bagi Allah itu berbeda dengan apa yang manusia tampilkan saat ini. Ellen White dalam seri Membina Keluarga, saya percaya dalam jilid 5 halaman 59 katakan, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, atas kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, maka malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Bagi yang apa? Bagi yang dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi. Bacalah Matius 5 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 4, dan Yesaya 57 ayat 15. Bagaimana ayat-ayat ini mendefinisikan lemah lembut dan kerendahan hati. Bagaimanakah Anda mendefinisikan lemah lembut dan kerendahan hati berdasarkan ayat-ayat ini? Matius 5 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena mereka akan memiliki bumi. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu yang kau harus kenakan, yang harus ditonjolkan, yang harus menyala daripadamu, ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Wah, begitu hebat titel-titel Allah. Ya, karakteristik Allah yang digambarkan. Ketinggian Allah. Tapi untuk apa? Untuk menyatakan apa ketinggian Allah ini? Mari kita lihat. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ketinggian, kebesaran Allah itu apa? Disamakan dengan apa? Orang yang rendah hati. Ya, disejajarkanlah orang yang rendah hati dengan Allah yang apa? Yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi melihat orang yang rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi seringkali kita memiliki kerendahan hati, keremukan karena kita merasa tidak ada apa-apanya. Dalam keluarga, dalam dunia. Tetapi pada saat itulah justru Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Yang maha kudus namanya. Dia berada bersama-sama dengan kita. Paulus berbicara atau merujuk pada lemah lembut dan keramahan Kristus dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Kelembutan dan kerendahan hati bukanlah deskripsi, bukanlah penjabaran dari sesuatu yang gampang untuk dikesampingkan. Atau dari orang-orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Atau tidak bertulang belakang. Bukan itu arti daripada orang yang apa ya, kelemah lembut. Yang gampang untuk diatur, diombang-ambingkan atau digeser kiri dan kanan. Bukan berarti demikian. Yesus sendiri tidak mencari konfrontasi. Dan sering menghindari konfrontasi. Betul, ada saat-saat Yesus apa? Mengecam orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ya. Dia kecam mereka. Tetapi itu dia lakukan setelah mungkin tidak ada jalan lain yang dapat dia lakukan. Dan dia mengucapkan kecaman itu dengan hati yang apa? Pedih, dengan tangisan yang ada di dalam dirinya. Ya.
Nah, Yesus sendiri tidak mencari konfrontasi dan sering menghindarinya karena misinya belum digenapi. Yohanes 4 ayat 1-3. Ketika konfrontasi datang kepadanya, bagaimanapun, dia menjawab dengan berani. Jadi walaupun dia tidak suka konfrontasi, tapi dia bukan berarti gampang diombang-ambingkan. Dia berani menjawab konfrontasi itu atau berada dalam konfrontasi dengan berani. Namun, pada saat yang sama, dia berbicara dengan ramah. Keluh kesahnya atas Yerusalem tepat sebelum disalib misalnya. Bukanlah kutukan yang diteriakkan dengan gambaran kata yang marah, tetapi dengan kata yang penuh air mata tentang masa depan yang akan menghancurkan Yerusalem. Lukas 19 ayat 41 dan 44. Dalam perjanjian baru, Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua, kerendahan hati yang mereka miliki. Dia berbicara dari gunung ketika dia menjabarkan prinsip-prinsip kerajaannya dalam Matius 5 ya. Dia memberi banyak orang makanan ajaib, Matius 14. Dan bilangan 12 ayat 3 menggambarkan Musa sebagai yang lemah lembut yang digemakan dalam Matius 11 ayat 29. Orang-orang yang menyaksikan pemberian makan 5.000 orang berseru dengan heran. Dia ini atau Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 14. Sebuah referensi ke Ulangan 18 ayat 15 dan peran Musa sebagai nabi yang juga nabi yang apa? Lemah lembut. Kerendahan hati dan kelembutan Yesus jelas menggantikan Musa. Bagaimanapun Yesus adalah juru selamat ilahi kita. Sementara Musa menawarkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Seperti dalam Keluaran 32-32. Tapi kematian Musa tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Karena Musa sendiri adalah orang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat, pemikul dosa untuk membayar dosa-dosa Musa sendiri. Meskipun kita dapat belajar dari Musa dan kisah hidupnya, kita tidak dapat menemukan keselamatan di dalam diri Musa. Tidak. Sebaliknya. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menggantikan kita. Bukan aja sebagai pengantara. Musa dapat menjadi pengantara. Saya, saudara, dapat menjadi pengantara bagi orang lain untuk dapat didoakan kepada Tuhan. Tetapi sebagai pengganti hanya Yesus Kristus. Sebagai pengganti kita itu hanya Yesus yang dapat lakukan. Pengantaran itu penting seperti Musa, tetapi hanya Allah yang tergantung di kayu salib sebagai pemikul dosa kita, sebagai Dia yang membayar dalam diri sendiri hukuman bagi dosa kita yang dapat menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang akan dibawa oleh dosa-dosa kita dengan adil kepada kita. Inilah sebabnya betapapun hebatnya teladan Yesus bagi kita, ya sebagai pengantara, tetapi semuanya tidak akan ada artinya tanpa salib dan kebangkitan. Karena dalam salib dan kebangkitan, Dia menjadi pengganti kita. Penting sekali kita untuk melihat Yesus sebagai pengantara kita dan khususnya sebagai pengganti kita. Tapi bagaimanakah pengganti kita ini? Pelajaran kita katakan, Dia adalah seorang yang apa? Juru selamat, pengganti dan pengantara yang lemah lembut. Yang lemah lembut dan apa? Rendah hati. Matius 11 ayat 29 katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, lemah lembut, gentle dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, itu berasal dari kata Greka atau Yunani praus, yang artinya mild, gentle, atau meekness. Dalam bahasa Indonesia kata meekness itu berarti orang yang tenang, orang yang lembut, mudah diatur, dan penurut. Nah mungkin inilah kalau manusia ya, pada saat kita berbicara tentang mudah diatur, penurut, itu seperti gampangan. Gampang untuk digeser kiri kanan, ya dia orangnya penurut pendeta, makanya kita pilih aja dia jadi ini dan itu, karena gampang diatur-atur dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak memiliki kepribadiannya sendiri, tidak memiliki tulang punggung, tulang belakang yang kuat, dengan kata lain ya. Tapi menurut Help Word Study, root praus, kata praus itu dari root wordnya praus itu
Artinya itu bukan hanya apa? Bukan hanya meek, ya, bukan hanya lemah lembut. Kata biblical meekness, lemah lembut itu bukan berarti lemah, tidak memiliki kuasa. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang apa? Yang menyerahkan kekuatannya itu, ya dia memiliki kekuatan, tetapi dia menyerahkan kekuatannya itu di bawah kontrol Allah. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak semena-mena menggunakan kekuatannya. Nah, seringkali kita kalau kita sudah menjadi orang yang berkuasa, orang yang memiliki kuasa, ya, kita apa? Seringkali dapat bertindak semena-mena, sesuka kita. Tetapi justru dalam pandangan Alkitab, orang yang berkuasa itu, dia orang yang dapat mengontrol dirinya. Dapat mengontrol dirinya. Itulah arti daripada praus. Itulah, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri. Arti Alkitab dia orang yang lemah lembut. Bukan untuk orang yang tidak memiliki kuasa, tapi dia sangat berkuasa, sangat kuat, tetapi dia tidak menggunakan kuasa ataupun kekuatannya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, kata praus ini dapat kita lihat artinya itu apa ya? Seperti seekor kuda jantan yang perkasa. Kuda jantan ini tidak gampang untuk apa ya? Dikalahkan, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan yang besar. Tetapi dia dapat apa? Dia dapat dituntun, dia dapat dijinakkan. Dia gampang menendang Anda gampang sekali ditendang. Anda dapat dibunuh oleh kuda jantan atau stallion ini. Tetapi dia dapat di dalam kekuatannya yang hebat, dalam kekuasaannya yang besar, dia dapat pada saat kita dekat dengan dia, kita berhasil menjinakkan kuda jantan tersebut. Maka dia dapat memilih untuk tidak melukai kita. Dia dapat memilih untuk tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menurut menjadi kuda jantan yang menurut kepada orang yang menjinakkan atau dikasihinya. Dan inilah arti kata meekness. Kata meekness itu bukan weakness, bukan kelemahan. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan yang arti lemah tidak memiliki kekuatan, tapi justru memiliki kekuatan yang dapat dikekang. Kekuatan yang dapat ditahan. Ya, kekuatan yang dapat ditahan. Alkitab berbicara tentang lemah lembut ini. Hal yang sama, kekuatan yang dapat kita miliki tapi kita tahan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Dan Matius 5 kata praus ini digunakan juga ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang praus. Karena mereka akan memiliki bumi, dikatakan ya. Dan kita sudah pernah mempelajari, saya pernah membahas. Matius 5 ayat 5 ini, itu adalah kata-kata yang Yesus ambil secara langsung dari kitab Mazmur 37. Mazmur 37 adalah Mazmur kelemah lembutan. Dan itulah yang dikutip oleh Yesus. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Matius 5, orang yang lemah lembut atau rendah hati akan memiliki apa? Memiliki bumi. Kata rendah hati dan lemah lembut itu dari apa ya? Itu adalah seperti sinonim ya. Orang sinonim. Dan arti daripada lemah lembut seperti yang kita pernah pelajari di waktu yang lalu, arti dari lemah lembut ini di dalam Mazmur kelemah lembutan Mazmur 37 adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu lemah lembut, artinya kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Sabar menantikan Tuhan. Nah, apa artinya menantikan Tuhan? Mari kita review apa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Arti daripada menanti-nantikan Tuhan itu adalah apa? Kita serahkan. Gantinya kita yang gerusu-gerusu, gantinya kita yang menggunakan kuat kuasa kita untuk bertindak saat orang menyakiti kita, saat kita diperlakukan begini dan begitu, kita apa? Serahkan kepada Tuhan, datang lebih dahulu kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, percaya kepadanya. Itu arti daripada lemah lembut. Dia bukan menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dia mempercayakan segala jalan kehidupannya itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang akan bertindak. Percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan haknya itu seperti siang. Jadi dia ada seringkali saat kita dilukai, kita ingin Tuhan balas dong.
Tapi seringkali kita bukan apa, gantinya kita bilang Tuhan untuk balas, oh mari saya balas dia. Kita yang ingin langsung balas dendam. Tetapi dia datang, dia tidak menyatakan, oh sudahlah Tuhan kita lupakan. Dia tidak bilang seperti itu. Dia serahkan mungkin penderitaannya, Tuhan saya dilukai, Tuhan saya disepelekan, Tuhan saya dicerca dan lain sebagainya. Ya. Biarlah kebenaran-Mu yang muncul Tuhan. Biarlah hak kami ini dapat dimunculkan. Tapi itu bukan berdasarkan kuat kuasa saya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak. Biarlah saya berdiam diri di hadapan-Mu. Dan saya menantikan Engkau. Ayat 7 katakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Dan jangan marah. Janganlah marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu apa? Tipu daya. Jangan panas, jangan marah. Jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Kepada kejahatan. Jadi inilah seperti kita sudah pernah pelajari ya. Saya hanya ulangi. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya orang yang lemah lembut, gantinya dia menggunakan sebentar ini ya. Belum tahu saya ini saya punya koneksi ini ya. Belum tahu mereka saya punya kuat kuasa yang saya belum gunakan untuk menghantam mereka. Gantinya kita berbicara seperti itu. Tuhan, biarlah Engkau yang bertindak. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya percaya, saya menggelindingkan kehidupan saya di dalam rancangan-Mu. Saya serahkan, saya percaya kepadamu, saya serahkan jalan kehidupan saya kepadamu. Saya akan berdiam di hadapan-Mu, menantikan-Mu. Dan saya tidak akan marah kepada orang yang telah berlaku curang kepada saya. Dan itulah artinya daripada kelemah lembutan. Bukan berarti saya lemah, saya justru kuat, tetapi saya tidak menggunakan kekuatan itu dengan semena-mena. Karena saya ingin menyerahkan kehidupan saya di dalam kontrol Tuhan. Dan kekuatan Tuhan biarlah itu yang terjadi. Tidak heran, definisi daripada meekness menurut John Calvin. Ya, John Calvin katakan ya apa? Orang yang mild and gentle disposition, orang yang lemah lembut, orang yang berwatak halus dan lembut itu yang tidak mudah terprovokasi. Mereka itu tidak mudah terprovokasi saat dilukai. Tidak mudah untuk tersinggung. Tetapi siap untuk menanggung apapun gantinya melakukan tindakan serupa atau tindakan balas kepada orang yang jahat. Itulah arti lemah lembut. Tenang saja. Ya. Tenang saja, kita dilukai, kita difitnah misalnya. Datang kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada, tentu saja ini sesuatu hal yang gampang mungkin kita katakan untuk dibicarakan atau dibahas, tapi actionnya itu, wah itulah. Ya mungkin inilah penyerahan yang sepenuhnya itu. Harus menjadi satu bagian dari kehidupan kita yang kita harus serahkan dari waktu ke waktu. Karena seringkali entah di tempat bekerja, entah di gereja, dan di rumah tangga. Kita ini suka jor-joran, siapa yang lebih kuat di antara kita. Siapa yang lebih bisa membuktikan kekuatannya. Oh kamu mungkin punya ini, tapi saya punya ini. Ya, saya punya kuasa ini. Dan lain sebagainya. Oh saya laki-laki, ini lebih kuat daripada kamu. Nah itulah yang sering kali kita gunakan. Tapi orang yang lemah lembut tidak menggunakan kekuatannya. Ya, cukup menarik. Ada satu buku yang sangat menarik ya, yang ditulis oleh Dane Ortlund. Saya cuma membaca ringkasan-ringkasan bukunya. Saya tidak memiliki buku ini. Tapi suatu waktu mungkin saya berencana untuk memiliki, tapi dari ringkasan-ringkasannya cukup menarik ya, dari sinopsis-sinopsis yang saya baca, beberapa halaman penting ya. Cukup menarik, dikatakan apa? Tentang apa? Gentle and lowly. Ini berdasarkan apa ya? Yesus yang berkata karena aku lemah lembut apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jadi judul bukunya The Gentle and Lowly, the Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Jadi hati Kristus bagi orang berdosa dan orang yang menderita. Kenapa dikatakan Yesus berkata aku lemah lembut dan rendah hati? Itu artinya adalah Yesus tuh gampang untuk ditemui, gampang untuk diakses. Ya, gampang siapa saja bisa akses, nggak perlu bikin appointment, nggak perlu bikin ini dan itu. Yesus, kelemah lembutan Yesus gampang dia untuk apa? Gampang diakses. Orang tidak takut-takut untuk datang kepadanya. Seringkali kita takut untuk berbicara mungkin dengan orang-orang penting ya. Oleh sebab kuat kuasanya yang dia sering tunjukkan. Jadi kita ngeri untuk datang kepada mereka. Segan mungkin. Tapi pada saat Yesus dibilang lemah lembut dan rendah hati, artinya
Yesus yang gampang untuk diakses atau accessible. Dia memiliki kemuliaan, kebesaran yang begitu hebat. Tetapi walaupun dia memiliki kemuliaan, kebesaran, dia dapat melakukan mujizat dan lain sebagainya. Keunikan Yesus adalah no one in human history, tidak ada seorang pun dalam sejarah manusia yang has ever been more approachable than Jesus Christ. Siapa saja dapat datang kepada Yesus, entah seorang apa ya, seorang pelacur, seorang Farisi, orang berdosa, orang yang mengaku tidak punya dosa, siapa saja dapat datang kepada Yesus. Kapan saja, mau tengah hari, tengah malam, dapat datang kepada Yesus. Gampang untuk apa? Gampang diakses. Dan pada saat dia katakan, I will give you rest. Dia bilang apa? I will barter with you my rest. Tidak, dia tidak bilang dia akan ada timbal balik. Tidak. Itu artinya free, no payment needed. Gampang diakses, nggak perlu aduh mau ketemu Yesus, aduh kira-kira bayarnya berapa ini? Aduh punya uang nggak untuk ketemu Yesus? Tidak. Free and no payment needed. Tender, dia gampang diakses karena dia apa? Lemah lembut, terbuka, welcoming, suka menerima, accommodating, dapat mengakomodasi mau malam mau siang, understanding, dan dia memiliki kerinduan untuk membantu saudara dan saya. Buku ini cukup menarik, beberapa poin ya. Dia katakan ada satu postur Yesus ya. Yesus tuh bukan gampang untuk apa? Nembak, gampang menuduh kiri kanan. Dia tidak kasar, dia tidak reaksioner, dia tidak mudah gusar. Dia adalah orang yang paling berpengertian di alam semesta. Nah, postur yang paling alami dari Yesus tuh bukan jari yang menuding. Wah, kita manusia, kamu ini yang salah. Kamu ini masa mudamu dulu begini. Kamu yang dulu suka begini. Kita selalu, ini postur manusia ini gini-gini terus, saudara-saudara. Untuk membenarkan diri kita tuduh-tuduh orang lain. Kita ingatkan mereka atas masa lalu mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Entah kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan orang tua, kesalahan anak. Siapa ini postur tubuh kita sebagai manusia? Atau mungkin postur lain manusia itu ya begini, kita suka ambil, wah cari untung. Tapi postur Yesus itu bukan begini atau bukan begini. Tapi postur Yesus itu apa? Pada saat dia disalib, dia dengan tangan apa? Tangan yang terbuka. Tangannya itu bukan untuk ambil, terbuka untuk menerima. Mari, tangan yang mengajak, bukan tangan yang bikin kita takut untuk datang karena kita ditunjuk dengan dosa dan kesalahan kita. Tidak. Postur Yesus itu adalah apa? Not a pointed finger, but an open arms. Mari kepadaku. Mari kepadaku. Ya. Poin berikutnya, dia tidak bingung, tidak frustrasi ketika kita datang kepadanya dalam kesusahan kita, dalam kebutuhan kita, dalam kekosongan kita untuk memperoleh pengampunan yang baru dan yang menyegarkan. Dia tidak apa? Dia tidak, sering-sering sekali saudara ini datang terus. Udah saya bilang jangan bikin begini, ini masih dibuat terus. Kapan ini mau benernya? Dia tidak seperti begitu. Ya, dia tidak gampang bingung dan frustrasi ketika kita harus datang kembali kepadanya. Itulah intinya, dia datang untuk menyembuhkan. Ya, dia datang untuk menyembuhkan. Seringkali anak-anak kita yang kita kasih mungkin ya jatuh dari pohon berkali-kali walaupun sudah dibilang. Apa? Kalau kita kasih anak kita, ya udah biarlah kamu, papa nggak usah bawa kamu ke rumah sakit lagi. Udah dibilang jangan naik pohon, naik terus, jatuh terus. Biarkan saja anak-anak. Oh, Yesus tidak seperti itu. Dia turun dalam kengerian kematian dan terjun melalui sisi lain untuk memberikan persediaan belas kasihan dan rahmat yang tidak terbatas. Makanya orang katakan berapa banyak kita harus mengampuni orang lain. Yesus katakan tidak terbatas, 70 kali 7. Tidak terbatas. Manusianya bilang, 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali nggak ada lagi pengampunan. Bukan begitu Yesus kita. Kasih dan rahmatnya itu tidak terbatas kepada umatnya. Dan yang terakhir yang dapat saya bagikan dari buku ini, dikatakan apa ya, dari buku Gentle and Lowly ini. Ketika hubungan menjadi rusak,
Ketika perasaan sia-sia datang membanjiri. Ketika kehidupan rasanya berlalu begitu saja dengan sia-sia. Ketika tampaknya tujuan kita terlepas dari jari-jari kita. Kita pikir kita sudah mau dapat sesuatu. Aduh, tidak terjadi tujuan tersebut. Ketika kita tidak bisa memilah emosi kita. Aduh, kacau balau emosi-emosi kita. Ketika teman lama mengecewakan kita. Ketika seorang anggota keluarga mengkhianati kita. Ketika kita merasa sangat disalahpahami, ketika kita ditertawakan bahkan oleh orang-orang yang kita mungkin sanjung ya, kita ditertawakan. Singkatnya, ketika kita merasa dunia sedang jatuh terhadap kita, ketika kejatuhan dunia mendekati kita dan membuat kita ingin menyerah, di sana dan di sanalah kita memiliki seorang teman yang tahu persis seperti apa rasanya ujian itu. Dan teman itu duduk di dekat kita, memeluk kita, bersama kita, bersolidaritas dengan kita. Itulah Yesus kita. Yesus yang katakan apa? Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu karena aku lemah lembut. Aku terbuka, aku dapat diakses. Datang saja kepadaku. Itulah Yesus kita tersebut. Yang memiliki rahmat yang tidak terbatas. Yang dalam keadaan apapun akan selalu menerima saudara dan saya. Poinnya adalah, maukah kita datang? Maukah kita datang kepadanya? Inilah yang dapat saya sampaikan, saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, seperti biasa jika ada tambahan ataupun pertanyaan ya. Tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita tentang kelemah lembutan Yesus ini ya. Silakan. Ada kira-kira tambahan-tambahan yang dapat diberikan? Sudah Ya, perfect. silakan, Saudari Debbie. Di-unmute dulu ya. Selamat pagi, Selamat pagi waktu Indonesia. waktu Indonesia di sini pagi. Maafkan saya lagi di jalan. Oke. Saya mau tanyakan pendeta soal lemah lembut, kesabaran. Memang itu yang kita harus pupuk setiap saat. Ya. Masalahnya di kita ini berlingkungan dengan orang-orang yang bagaimana dulu. Mungkin kalau kita di posisi berdiri di mana, mungkin kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita berlingkungan dengan beberapa pihak yang ya mungkin bagaimana tidak sesuai dengan kita, kadang-kadang timbul juga emosional kita naik, lemah lembut yang biasa selama ini kita sudah pupuk, timbul lagi. Nah, yang saya mau tanyakan pendeta, kira-kira tahap-tahap apa selain berdoa? Kalau soal berdoa mungkin setiap saat kita berdoa. Nah, kecuali mungkin kalau kita hidup di desa atau di hutan atau tidak ada manusia, mungkin bisa kita seperti itu, lemah lembut, sabar, kita menjalani lebih dekat sama Tuhan itu udah pasti. Tapi untuk saat ini kita hidup di lingkungan yang berdosa. Itu kira-kira tahap-tahap langkah-langkah mungkin selain berdoa apa kira-kira pendeta? Terima kasih. Ya. Memang manusia selalu berada di dalam apa ya? Memiliki peraturan yang kita sering dengar, hukum rimba ya. Jadi serapa yang kuat dia yang apa ya? Dia yang menang, hukum rimba. Itu sering kali kita lihat. Jadi kita harus menang-menangan. Jadi kita harus apa ya? Harus membuktikan diri kita dan lain sebagainya. Tetapi step yang utama tentunya yang dapat kita lakukan seperti yang Yesus katakan, step yang pertama adalah marilah kepadaku. Kadang-kadang beban berat kita itu adalah kita yang tidak memiliki kelemah lembutan tersebut. Kita maunya keras supaya kita dihormati, supaya kita disegani. Tapi coba kita lihat, makanya Yesus katakan marilah kepadaku, belajarlah daripadaku. Ya, coba kita lihat pelajaran apa. Yesus itu tidak pernah seperti yang orang-orang di zaman Yesus itu memang orang-orang yang hukum rimba. Tetapi Yesus tetap apa? Tetap ramah, tetap lemah lembut. Ya, kadang-kadang dia tidak harus menjawab orang dengan bicara, tapi dia hanya menulis di pasir, ya, atau dia hanya mengucurkan air mata. Walaupun ada saatnya dia bicara lantang, walaupun ada saatnya dia menjungkir balikan meja-meja di Ka'bah dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat pada
ada saat-saat pada umumnya kita bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan Yesus itu adalah tindakan-tindakan yang didasarkan atas kasihnya kepada manusia. Walaupun dia jungkir balikan meja-meja, dia jungkir balikan dalam motif kasih. Nah, seringkali kita marah, kita tersinggung, kita harus keras-kerasan karena kita ego kita yang kena, kita yang tersinggung, kita disinggung oleh orang lain, disinggung oleh suami, disinggung oleh istri, disinggung oleh orang di kerja, makanya kita harus, siapa ngana? Siapa saya? Kita karena harga diri kita. Tetapi kelemah lembutan yang Yesus katakan, kita mengontrol karena kita mengasihi orang lain. Jadi inilah yang saya bisa lihat bahwa satu hal yang saya bisa katakan ini ya. Saya tidak mengaku sebagai orang yang lemah lembut, saya jauh daripada itu. Tetapi pengalaman-pengalaman yang kami alami, entah itu di Ethiopia itu cukup keras ya keadaannya karena kehidupan yang susah dan lain sebagainya di orang-orang Ethiopia dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kalau orang tanya, bagaimana rahasia bisa sampai 10 tahun bisa tinggal di Ethiopia yang keras keadaannya. Kenapa? Karena orang harus berjuang bahkan untuk hidup. Jadi mereka harus berusaha gontok-gontokan, hukum rimba sekali dan lain sebagainya. Tapi saya selalu katakan, people will always respond to love. Orang akan selalu merespons ke apa? Ke kasih, cinta. Nah, di Amerika Serikat ini, anak-anak muda sering kenal dengan istilah dibully dan lain sebagainya. Tapi coba Anda baca. Saya pernah membahas ini, saya pernah bawakan di khotbah. Ada seorang, ini bukan orang beragama ini, tapi dia mencoba untuk memberikan jalan supaya cara untuk menghadapi orang-orang bully untuk anak-anak muda di sekolah misalnya. Bagaimana cara? Kalau kan sering di sekolah kita dibully ya, disepelekan, jelek kamu, wah kalau mati aja lah kamu itu dan lain sebagainya. Orang bilang begitu. Dan hebat sekali. Ini yang ajar dia apa? How to respond to bully. Dia bikin seminar, dia bikin buku dan lain sebagainya. Saya lupa namanya ya. Saya pernah khotbahkan dia ya. Tapi dia punya cara apa? Pada saat orang sedang menghantam kita dengan bully-bully mereka, keras mereka bicara, menghina kita bahkan dan lain sebagainya, jawab mereka itu dengan apa? Kasih dan kelemah lembutan. Kenapa? Mereka akan off balance. Pada saat mereka mau hantam kita dengan bully, mereka sedang berharap saudara dan saya itu akan balas dengan kekuatan. Dan sehingga akhirnya kita sedang beradu siapa yang lebih kuat, ngomongnya lebih keras, siapa yang lebih kuat untuk menunjukkan keperkasaannya. Tapi pada saat kita balas dengan tenang, kita balas dengan suara yang, kamu jelek. Lalu jawab kita, I'm sorry. Maaf ya kalau saya jelekan saya ini telah menyebabkan kamu sampai terganggu. Saya mohon maaf. Udah tenang, itu aja jawabnya. Banyak lagi contoh-contoh yang dia berikan. Gantinya kita membalas orang dengan hajar mereka pada saat kita tidak melakukan seperti yang mereka harapkan supaya kita adu kekuatan, tapi kita apa? Kita justru merendahkan diri kita, melemahkan diri. Justru mereka yang off balance. Mereka yang apa? Kelimpungan mereka. Loh, kok reaksinya tidak seperti yang saya harapkan. Akhirnya mereka yang kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang mau gontok-gontokan dengan kita keras-kerasan itu, mereka berharap kita jawab atau keras seperti mereka. Seperti mereka. Tetapi pada saat kita membalas dalam kasih, dengan kelemah lembutan, justru mereka itu off balance. Mereka kelimpungan. Oleh sebab mereka tidak mendapatkan dari kita apa yang mereka harapkan pada saat mereka mencoba untuk melukai kita. Jadi inilah yang saya dapat pelajari. Wah, ternyata bukan hanya Alkitab ajarkan hal tersebut, tapi penyelidikan seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa lihat di YouTube berdasarkan buku penyelidikan psikologi dan lain sebagainya. Itu yang terbaik. Ya, menjawab orang. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya cocok untuk di kampung atau di zaman Yesus, tidak. Itu di mana saja, entah di Ethiopia saya praktekkan di Amerika dan lain sebagainya. Orang marah, salip-salipan dan apa, marah, sorry. Kita lebih duluan kita sorry. Orang nggak akan marah kalau kita menjawab dengan kasih dan kelemah lembutan. Ya mungkin kita rasa, aduh nanti saya disepelekan. Well, itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Biarlah kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Dan caranya, metodenya adalah, mari kita terus-menerus dekat dengan Tuhan, mengetahui rancangan-rancangannya. Kita terus belajar tentang keinginan Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa selalu dan mengabarkan Injil. Ya, terus kita bagikan kebenaran-kebenaran kita ketahui dengan orang lain. Dan pada saat itulah, perlahan-lahan, dari waktu ke waktu, kita melihat perubahan firman itu sudah menjadi daging dalam kehidupan kita.
bukan hanya yang kita dengar, tapi sudah masuk dan menjadi satu hal yang dapat kita praktekkan, menjadi satu action di dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Debbie untuk pertanyaannya. Ada tambahan mungkin dari Om Rain atau Papi Mami, silakan. Sudah sangat jelas dan sempurna, Pendeta. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Om Rain. Ada Papi mungkin, Mami, silakan. Belum, di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Ya. Cuma mau sampaikan pengalaman. Berbicara mengenai tantangan-tantangan dan nistaan yang disampaikan, itu memang sudah kayak penyakit malaria yang menyerang terus dalam hidup kami, khususnya waktu melayani pekerjaan Tuhan di Timor. Teringat pada saat mana kami mengadakan kebangunan rohani di satu wilayah yang tidak ada Advent, dan pimpinan-pimpinan agama ada 5 atau 6. Pada waktu kami menerangkan mengenai kebenaran hari Sabat dan hukum Tuhan, mereka sudah tunggu di rumah. Dan pada saat mereka tunggu di rumah ini dengan begitu besar kemarahan mereka, pemilik rumah katakan, Pak Pendeta dan Ibu, kalau boleh enggak usah datang ke rumah saya ini. Lalu saya katakan, Bapak, sekarang ini rumah saya, karena saya sudah sewa, Bapak, rumah Bapak saya sudah sewa. Jadi tidak apa-apa, kita akan hadapi apa saja yang mereka mau lakukan, kita tetap menghadapinya. Benar, waktu kami tiba di rumah begitu hebat marahnya, saya hanya dengan senyum menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Lalu muncul pemimpin gereja yang besar ini, Protestan, dia katakan, Pendeta Rantung mungkin tidak mengerti. Hukum Tuhan itu sama seperti telur, dia katakan. Pada waktu di dalam telur itu sudah ada anak ayam ini lahir, maka kulit telur itu seperti hukum Tuhan itu tidak perlu lagi. Buang saja, diinjak-injak saja. Karena sudah lahir Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Saya dalam hati berdoa, saya katakan, sorry Bapak, bolehkah saya berikan perumpamaan yang sama kurang lebih? Kalau Bapak katakan bahwa Yesus itu sama seperti telur ayam ini, anak ayam, dan hukum sama seperti telur ayam ini, saya bisa berikan contoh, Yesus adalah anak manusia. Umpamanya Bapak punya istri, dan pada saat istri Bapak melahirkan, apakah istri Bapak saudara buang karena sudah lahir? Lalu teman yang satu katakan, Pak Pendeta, kami belum sampai di situ. Saya sangat senang sekali. Kami belum sampai di situ. Lalu saya katakan, untuk itu saya berada di sini untuk 40 malam, agar kita semua sampai di situ. Dan semua tenang, pulang dengan damai, dan akhirnya ya seperti diketahuilah, berdirilah satu gereja dengan sekian ratus anggota baru. Amin. Di Oesau. Oke, thank you. Terima kasih. Sangat baik. Amin, amin. Makasih. Baik, ada lagi yang lainnya mungkin? Dari Pendeta Tikwalu, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Tidak ada? Di-unmute dulu jika ada. Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Tidak ada tambahan, Pendeta, dari live stream. Oke. Baik, saudara, jika tidak ada tambahan lagi, kita akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita. Seperti biasa, kita akan berdoa bagi saudara yang akan membawakan permohonan doa. Jadi kita akan, selain tim doa Fisdak akan membawakan dalam doa, saya juga suka mendoakan permohonan-permohonan tersebut. Dan tentunya kita juga, bagi saudara yang mendengarkan juga, saya mengundang di rumah kita masing-masing, kita doakan. Karena kekuatan surga itu akan kita peroleh pada saat kita mendoakan. Bukan hanya diri kita juga, tetapi orang lain. Baik, ada lagi? Yang dapat kita bawakan dalam doa, silakan. Dari Zoom yang saya lihat tangan-tangan yang dapat disampaikan. Baik, silakan Ibu Debbie.
Pak Pendeta, tolong doakan rencana anak saya, Vanessa. Dia sekarang posisi di Filipina, memang berkarir. Tapi dia rencana sebenarnya udah dari tahun lalu mau merit. Tapi karena pandemi ini, jadi dia hanya tunangan dulu tahun ini, rencana bulan September, tanggal 5. Tapi kami terpaksa melalui Zoom tunangan dari Filipina, dan dia rencana tahun depan baru mudah-mudahan pandemi bisa reda, dia akan kembali ke Indo karena dia mau merit pemberkatan kalau ada papanya, orang tuanya. Dia tidak mau pemberkatan kalau tidak ada orang tuanya. Kami sudah menyampaikan tidak apa-apa, kamu merit aja di sana, tapi dia tetap nggak mau. Jadi dia itulah karena keadaan ini dan rencana September ini dia mau tunangan. Tolong didoakan semoga berjalan dengan baik dan tidak ada halangan yang sangat mengkhawatirkan. Itu aja Pendeta, terima kasih. Terima kasih Ibu Debbie. Ada lagi yang lainnya saudara sekalian? Jika tidak ada yang melalui Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan, Dek. Dari live stream ada beberapa ini Pendeta. Yang pertama dari Ibu Yosin Lakotani. Katanya tolong doakan dia dan ibunya yang akan vaksin kedua besok. Oke, Ibu Yosin Lakotani ya? Iya. Lalu yang kedua dari Pendeta Bunhok. Katanya tolong doakan Stephanie Pasaulatan yang sedang kurang sehat. Oh, oke. Ini putrinya, saya percaya. Pasulatan. Oke. Lalu dari Ibu Velsi Ronga, katanya tolong doakan keluarga Rumambi yang berduka adik Mei Rumambi meninggal di Ternate. Keluarga Rumambi yang berduka ya? Dari Ternate, Pendeta. Oke, Lalu silakan, ada Dek. silent request dari Tante Ike Lintang dan juga Eli Cherry. Oke. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga pada malam hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kami dapat memperoleh pelajaran yang mengajak kami, diingatkan kembali dan mengajak kami untuk memiliki kelemah lembutan seperti yang Engkau telah miliki. Engkau yang telah datang bukan hanya sebagai pengantara kami, tapi juga menggantikan. Walaupun Kau datang sebagai anak Allah yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, tetapi Engkau telah menyerahkan dirimu, telah memberikan satu kesempatan kepada kami untuk memperoleh keselamatan tersebut, dan memberikan satu pengajaran kepada kami untuk memiliki kelemah lembutan seperti yang Engkau miliki. Ajarilah kami Tuhan, agar ini dapat menjadi satu hal yang dapat kami praktekkan di tempat kami bekerja, di tempat kami bergereja, dan juga di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami dapat memiliki kelemah lembutan dan kesabaran tersebut, Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan yang akan berperkara. Bukannya kami yang akan menggunakan kuasa kami untuk menyatakan siapa yang benar dalam rumah tangga kami atau di mana saja kami berada. Tapi kami dapat serahkan semuanya, berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, biarlah ini dapat menjadi satu pelajaran yang dapat kami praktekkan Tuhan. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memiliki satu kehidupan yang tenang, memiliki istirahat yang sesungguhnya. Oleh sebab masalah-masalah, ketegangan-ketegangan dunia yang kami atasi oleh sebab Engkau yang berperkara di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang untuk mendoakan secara khusus umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak dan juga yang sudah datang berbakti bersama-sama. Kami terus ingin berdoa bagi orang-orang tua kami. Kami ingin berdoa bagi Papi dan Mami di South Carolina, Om Rain, Tante Evelyn, Bapak Siregar. Kami ingin berdoa juga bagi Saudari Esther Taniwelonda yang juga selalu berbakti bersama-sama.
Tuhan sertai dia dalam kehidupannya sehari-hari. Kehidupannya sehari-hari kiranya Tuhan akan menyertai dia. Kami ingin berdoa, mendoakan Ibu Tince Montang yang juga selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Kami ingin juga berdoa dengan Ibu Debbie Talumepa dan keluarganya yang mendoakan khususnya putri mereka Vanessa yang akan melangsungkan pernikahan jika tidak ada halangan di tahun yang akan datang ini. Tuhan akan membantu sehingga dalam semua proses tersebut, pernikahan tersebut, ini akan hanya membawa kesukacita bagi keluarga, memuliakan bukan hanya keadaan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, tapi juga memuliakan Engkau yang sudah memberikan yang terbaik yang dapat terjadi bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice yang mendoakan putranya, Saudara Ronald Walean, dan juga Jonah. Kami berdoa kiranya dia dapat kembali membawa suami dan keluarganya ke dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah semua itu Engkau akan mendengarkan dan membawa mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudari Yosin Lakontani dengan ibunya yang akan mendapatkan vaksin yang kedua, Tuhan. Kami berdoa kiranya semua ini akan dapat terjadi dengan baik, sehingga masa pandemik ini dapat dilalui dengan protokol-protokol kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Engkau sudah memberikan kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami dapat menjaga kesehatan kami. Kami juga dapat melakukan vaksinasi yang dapat menjadi bantuan, sehingga kami dapat terhindar ataupun tidak memiliki pengaruh yang begitu dengan efek yang sangat negatif dari COVID-19 ini. Tuhan bantulah agar kami dapat menerima kebijaksanaan yang dari Tuhan, gantinya menolak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Pendeta Bun Hok yang mendoakan putrinya Stefani yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan akan memberkati juga Pendeta Bun Hok dan juga semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Seperti Pendeta Yani Tikualu yang juga kami sudah melihat dapat berbakti kembali bersama-sama kami. Dan kiranya kesehatan, kekuatan surga akan terus menjadi bagian Pendeta Tikualu dan juga Pendeta Bun Hok Pasulatan. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Velsi Rongga yang mendoakan keluarga besar Rumambi yang berduka oleh sebab anggota keluarga yang meninggal di Ternate. Biarlah penghiburan surga, kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar Mangoal yang masih kehilangan ibu, oma yang mereka kasih, oma Ina, tante Ina, Pangke Mangoal yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah Tante Norma, Tante Ola, dan semua keluarga, Tante Sofi, semua keluarga yang berduka akan memiliki penghiburan yang sejati yang datangnya dari Engkau saja ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ingin mendoakan permohonan-permohonan pribadi Saudari Ike Lintang dengan rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Biarlah rancangan-rancangan itu hanya dapat membawakan sukacita bagi Saudari Ike. Tuhan sudah menuntun kehidupannya, Tuhan selalu membawa dia selalu dekat denganmu. Biarlah Tuhan, Engkau terus-menerus membawa dia, bukan hanya untuk memperoleh berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani. Kami juga terus berdoa bagi permohonan doa Ibu Eli Cherry, Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan mengetahui tantangan-tantangan kehidupan Ibu Eli. Dengan kami berdoa kiranya Tuhan membantu dia. Tuhan membantu sehingga dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan memberikan kekuatan jasmani kepadanya. Hubungan-hubungan dengan anggota-anggota keluarganya akan Tuhan semakin pererat. Dia akan memiliki satu hubungan yang semakin erat dengan anggota-anggota keluarganya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Tuhan akan selalu menyertainya. Demikian juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan segala permohonan mereka. Bagi Evi dan Angel Luis Marrero, Tuhan, kami selalu berdoa untuk mereka. Bagi keluarga Ibu Marta, keluarga Ibu Ellen pun, dan keluarga Tante Eta dan Om Bernie, dan semua umat-umat Tuhan, Ibu Asa, Tuhan, Ibu Jane Asa, kami berdoa untuk mereka, dan kiranya Tuhan akan mendengar permohonan-permohonan kami ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi keluarga Sumilat Kaumpungan, Tuhan, bagi Kres dan Heti, dan keluarga yang Tuhan sudah percayakan kepada Kres dan Heti, anak-anak Kristi dan Timothy, kami berdoa Tuhan akan selalu menjaga mereka. Tuhan sudah menjaga mereka. Kami percaya penjagaan Tuhan akan semakin sempurna dapat menjadi bagian mereka. Berkat-berkat surga akan menjadi bagian mereka. Berkat kesehatan jasmani dan juga kekuatan rohani yang akan menjadi bagian keluarga Sumilat Kaumpungan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Jennifer Asa,
anak muda di jemaat kami, masa depan yang Tuhan sudah siapkan baginya, hubungan-hubungannya dengan anggota keluarga lainnya. Kiranya Tuhan akan membantu Jennifer, sehingga dia akan selalu memiliki hubungan yang semakin erat, bukan hanya dengan Engkau Tuhan, tetapi juga dengan anggota-anggota keluarganya. Dan akhirnya hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi pendeta muda Tulus Nainggolan dan saudari Iin Nainggolan Sain Solar. Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanan yang mereka lakukan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menambahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Semangat demi semangat untuk melayani, biarlah tidak akan pernah redup dari dalam kehidupan mereka. Mereka akan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Karena di dalam pelayanan itu Tuhan, mereka memperoleh kekuatan. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Berkatilah orang tua mereka di Indonesia yang selalu akan juga mendapatkan penyertaan surga. Keluarga besar Nainggolan Huta Barat, Ibu Pendeta Sain Solar, dan keluarga daripada saudari Iin yang ada di Indonesia, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini Tuhan telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara dan bersama-sama dengan kami yang telah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai kita bertemu kembali besok malam di waktu yang sama. Dan sementara itu, di waktu hari ini, selamat beraktivitas bagi Indonesia. Tetap jaga kesehatan, ikuti prosedur-prosedur kesehatan ya. Dan kiranya penyertaan surga menjaga kita tetap sehat, tetap terhindar dari penyakit wabah pandemik yang sedang merajalela saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.